Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan memperlihatkan cara menganalisis data hasil tugas. Silakan diacu supaya kalian bisa mengerjakan. Sebelumnya saya mau komentari sedikit. Ini adalah hasil file yang saya ambil dari Google Drive yang kalian semua masukkan. Di sini saya masih melihat banyak sekali data yang masih belum ada. Misalnya ini ya, ada total jumlah pergerakan yang belum ada, kemudian kita juga bisa lihat ini ini yang sudah saya bersihkan. Nah, ini juga ya, ini masih ada yang kosong. Nah, ini apalagi semuanya tidak ada. Nah, jadi silakan dilengkapi sampai nanti waktu pengumpulan, karena hal tersebut adalah selain berpengaruh pada hasil tugas semua angkatan ya, karena ini yang mengerjakan setiap kelompok, datanya keroyokan, yaitu juga berpengaruh pada nilai Anda juga ya. Ya, yang tidak lengkap pastinya tidak akan sebesar yang lengkap begitu. Jadi saya menekankan untuk pentingnya data yang bersih gitu ya, data yang lengkap. Lalu kemudian diperhatikan juga ya angka-angka nilai yang ada, ini jangan sampai salah. Sebenarnya ini yang perlu dimasukkan itu dalam ribu, jadi nolnya maksimal 4 misalnya ya kalau dia puluhan juta. Tapi di sini banyak yang sudah input dalam satuan rupiah, jadi sampai jutaan ya sudah, apa boleh buat. Nah, tapi diperhatikan kalau ada data-data yang sekiranya janggal. Saya lihat tadi ada yang sampai 90 juta gitu ya. Nah, angka-angka yang ini diperhatikan lagi ya, ini 45 juta sebagai mekanik, apakah masuk akal gitu ya. Itu tolong dipastikan lagi, tolong diperbaiki kalau misalkan salah input. Nah, jadi setelah kalian mengumpulkan seluruh data ini, satu angkatan, ini sebagai contoh saya ambil data teman-teman kelas RA dan RB. Nah, kalian satukan semua data tersebut ke dalam satu sheet dan dibersihkan. Nah, maksudnya dibersihkan apa? Jadi kalau di sini misalnya dalam pendapatan itu masih ada yang menggunakan rentang, ini karena sudah dibersihkan jadi tidak terlihat. Kita coba lihat yang masih belum dibersihkan. Nah, seperti ini. Nah, silakan itu diubah ke dalam bentuk angka saja. Jadi kalau kalian menulisnya seperti ini, bisa diakali dengan mengambil rata-rata ya. Jadi 1.500.000 ditambah 2 juta dibagi 2, nah itu kita akan mendapat angka yang sebenarnya. Nah, kemudian yang tanda strip itu diganti saja dengan 0 kalau memang tidak ada. Kalau hilang bagaimana missing value? Nah, itu yang tadi saya tekankan. Kalau ingin nilainya bagus, dilengkapi. Nah, singkatnya, kalau sudah, itu kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Jadi kita punya sejumlah data dari zona A sampai zona D, ya, yang terdiri atas jumlah pergerakan, kemudian jumlah anggota keluarga, kemudian ya tujuan utama, kemudian jumlah mobil yang dimiliki, jumlah sepeda motor yang dimiliki, dan pendapatan bersih ya. Ini seharusnya dalam ribuan saja biar nanti nilai dalam persamaannya tidak aneh-aneh. Nah, yang akan kita gunakan hanyalah yang angka-angka saja. Jadi di sini kita bisa mengesampingkan terlebih dahulu data-data yang non-angka, data-data yang bukan metrik. Nah, caranya silakan kalian arahkan kursor ke kolom seperti ini sampai kursornya menjadi tanda panah ke bawah.
Nah, setelah itu arahkan ke sisi tegak yang sudah dipilih. Nah, baru diseret ya, sambil menekan shift. Ini harusnya. Oke, saya ulangi, mohon maaf. Ini kita belum menyeleksi semua kolom ya sebenarnya. Jadi setelah terpilih seperti itu, klik lagi sampai dia menyeleksi si judulnya juga. Nah, setelah ini baru bisa dipindahkan ya. Nah, kalau ini bahkan tidak perlu menekan shift lagi justru. Oke, nah sudah kita kelompokkan yang bukan angka ke paling kanan. Kemudian yang kolom pendapatan bersih ini kita ubah saja ke dalam ribuan. Jadi nolnya ini kita pangkas 3 ya. Nah, caranya adalah kita bisa masukkan kolom baru di kanan ya. Oh iya, sebelumnya bagaimana cara untuk bisa membuat range ini menjadi tabel ya. Jadi kalau misalnya di dokumen yang tadi kita hanya punya range istilahnya. Nah, jadi kumpulan sel-sel seperti ini masih berupa range, kumpulan sel biasa. Nah, yang tadi kita punya itu namanya adalah table. Jadi dia sudah punya definisi kalau ada kolom judul, ada judul kolom di baris pertama, kemudian nilainya ini seragam kalau bisa ya dalam satu kolom. Nah, dan pengoperasiannya pun itu tidak seperti range seperti biasa. Misalnya saya ketik lagi pendapatan, saya ingin mengganti atau membagi nilai-nilai yang ada dalam kolom ini, pendapatan bersih per bulan itu dengan 1000. Jadi saya tinggal tekan sama dengan, kemudian arahkan ke sel ini. Nah, kalau yang biasanya yang keluar itu adalah huruf dan angka, di sini bentuknya agak berbeda. Nah, ini maksudnya adalah baris dalam kolom pendapatan bersih per bulan ini. Nah, kalau kita bagi dengan 1000 dan kita tekan enter, maka dia otomatis akan mengcopy ke seluruh kolom ya. Nah, ini agak lain ya. Nah, itu nanti silakan diperbaiki ya. Saya coba ini mengganti secara manual. Nah, jadi kurang lebih nilai yang akan kita pakai adalah ini. Nah, tadi balik lagi gimana bisa seperti itu? Caranya adalah dengan ya, kita seleksi dulu semua data kita. Tentunya setelah dihapus ya baris-baris yang masih kosong seperti ini ya. Nah, kemudian kita pilih semuanya, misalkan sampai sini, sampai bawah, lalu klik insert dan klik table. Nah, pada kotak dialog ini centang my table has headers ya, tandanya kita punya judul kolom di baris pertama. Tekan OK, nah kita baru mempunyai yang namanya table seperti tadi. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita punya table, setelah kita membersihkan data kita, maka di sini kita siap untuk melakukan analisis regresi. Ingat, tadi kita sudah mengumpulkan data-data dari seluruh zona. Tapi di sini kita punya unit data ya, atau barisnya itu adalah per rumah tangga, per rumah yang sudah kalian kumpulkan masing-masing. Ya. Nah, jadi di sini disebut juga analisis regresi yang kita lakukan adalah regresi berbasis rumah tangga atau household based regression. Nah, nanti hasilnya itu akan kita input menjadi alat perkiraan bangkitan kita ya. Nah,
Jadi di sini langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat persamaan regresi untuk bangkitan. Nah, jadi di sini karena kita berbicara analisis regresi, khususnya regresi linier, maka pasti ada variabel bergantung atau variabel dependent dan juga variabel independen. Nah, sebagaimana yang sudah kami rumuskan di kerangka acuan, yang menjadi variabel dependent kita adalah jumlah pergerakan dalam 5 hari kerja. Dan variabel independennya adalah yang ini, yang angka saja. Jadi ada jumlah anggota keluarga, ada jumlah mobil, ada jumlah sepeda motor, dan juga pendapatan ya. Oke, nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat model regresinya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita pastikan dulu bahwa kita sudah mempunyai add-ins ya namanya. Add-ins analisis, data analisis toolpath lengkapnya. Caranya adalah kita ke file ini ya, ke menu file, lalu ke options. Nah, pergi ke add-ins. Nah, setelah itu klik manage dan pastikan yang terpilih Excel add-ins, lalu klik go. Nah, di sini ada analisis toolpath ya. Analisis toolpath ya, boleh analisis toolpath VBA-nya juga. Ini centang ya. Kalau yang belum silahkan dicentang, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita akan membuat hasil analisis regresinya. Nah, selanjutnya kita pergi ke data. Nah, di sini ada data analisis ya, di bagian analyze. Nah, klik ini. Nah, muncul jendela data analisis, cari regression. Nah, ini adalah menu untuk membuat persamaan regresinya. Klik OK. Nah, di sini di input Y range-nya atau input Y range-nya pilih kolom total jumlah pergerakan 5 hari kerja tadi ya. Pastikan dari baris 1 ya, kita klik seret atau drag sampai bawah. Nah, klik lagi tombol yang ini panahnya. Nah, kemudian yang input X-nya pilih kolom-kolom yang termasuk ke dalam variabel bebas tadi ya, yaitu jumlah anggota keluarga, jumlah mobil, jumlah sepeda motor, dan pendapatan yang sudah dibagi 1000 supaya nggak terlalu panjang angkanya. Nah, jangan lupa centang labels. Itu menandakan kalau baris pertama range yang kita tadi pilih itu mengandung labels atau nama dari variabelnya. Nah, kemudian di sini untuk output ya bisa kalian taruh di worksheet baru, atau kalau ingin di sheet yang sama pilih yang output range. Nah, di sini pilih area yang aman ya, yang kosong. Tapi supaya lebih nyaman kita pilih saja worksheet baru. Nah, ini untuk diagnosis regresi kita, silakan dipilih semua supaya lebih informatif. Ini juga plot normal probability-nya tidak masalah. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini ada error ya. Nah, kita coba ubah lagi si tabelnya. Mungkin kita harus coba kita ganti menjadi range biasa. Jadi di sini di table design convert to range. Yes. Nah, kita coba lagi. Oh, nah ini dia ya pentingnya tadi ya melengkapi data. Jadi kalau Excel ini ketika dia ada nilai yang kosong seperti ini, dia akan menolak ya. Dia akan menolak angkanya. Dia akan menolak analisisnya. Jadi mari kita coba untuk kita kembalikan jadi tabel lagi. Nah, tapi kita hapus satu baris ini ya.
delete table rows. Oke, kita coba lagi. Data analisis, regression. Oke. Ini sampai ke ini sampai 47 ya. Yang ini yang ada datanya. Kita ganti. Oke. Ini baru bisa berjalan. Nah, ini adalah hasil dari regresi linear kita ya. Ini statistik ya bisa diabaikan ya, karena ini kita hanya untuk praktek. Jadi kualitas prioritas nomor sekian. Tapi kalau ingin melihat bagaimana kualitasnya, ini bisa lihat angka R-square-nya ya. Nah, jadi perbedaan antara yang diprediksi dengan yang ada atau data yang observe-nya cukup besar. Jadi errornya cukup tinggi. Nah, yang akan kita pakai adalah koefisien ini. Nah, jadi koefisien ini menunjukkan berapa pengali dari satu unit masing-masing variabel kita ini sebagai yang memperkirakan sebagai perkiraan dalam jumlah pergerakan ya. Nah, artinya kalau kita tuliskan, nah berarti di sini persamaannya menjadi T sama dengan intercept-nya ya, yang ini ya, kita ambil 2 desimal saja, 8,14 ditambah jumlah anggota keluarga. Misalkan saya mau beri notasi F, berarti 0,60 F ditambah jumlah mobil. Saya mau beri notasi C dari car 3,17 C ditambah jumlah sepeda motor. Saya ingin ambil MJ atau MB motorbike ya, 0,93 MB ditambah pendapatan income. Nah, ini tandanya negatif, berarti dia negatif ya. Ini cukup kecil ya, 0, jadi ini maksudnya adalah kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, jadi lumayan sangat kecil ya. Makanya tadi tujuannya adalah kita menyederhanakan itu supaya angka koefisiennya tidak kecil seperti ini. Tapi tidak apa-apa, kita coba lanjutkan dulu. Ya, 4,7 kali 10 pangkat 5 ya. Income. Nah, ini yang akan kita gunakan dalam visum. Oke. Nah, kemudian tadi ini yang bangkitan, maaf. Yang bangkitan ya. Kalau bangkitan kan kita melihat dari rumah ya, karena dia membangkitkan pergerakan. Nah, untuk tarikan, nah di sini saya sudah sederhanakan ya. Untuk satu kelompok itu nanti silahkan totalkan jumlah pergerakan masuk mobil dan sepeda motor. Ya, jadi contohnya kita bisa lihat ke ini yang sudah. Oke, bisa dari sini ya. Nah, ini yang luas kegiatannya sama, saya anggap satu kelompok. Nah, berarti untuk satu kelompok tersebut ini ditotalkan dulu. Nah, kalian bisa lihat langsung dari sini, sumnya ada 86, berarti nanti diganti ya, 86 untuk yang mobil. Nah, yang sepeda motor juga sama, dilihat sumnya, jumlahnya ada 74. Nah, ini bisa dihapus ya, nanti. Shift cells up. Nah, ini adalah contoh untuk kelompok 1 di kelas RB. Nah, nanti semuanya akan digabung dengan kelas RC dan RD. Jadi masing-masing dari kalian punya tanggung jawab untuk melengkapi ya, sehingga bisa diproses. Kembalikan dulu.
Nah, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sama, untuk yang tarikan kita juga gunakan analisis yang sama ya, yaitu regresi linier. Nah, ini kita coba dulu ya sama 4 data ini. Oke, kalau yang ini berarti, nah kalau untuk tarikan, variabel prediktornya atau variabel independennya memang hanya satu ya. Tapi variabel bergantungnya atau jumlah pergerakannya itu dibagi dua saja. Maksudnya dibagi dua apa? Ada yang untuk mobil saja, ada yang untuk motor ya. Jadi di sini kita mempunyai dua persamaan regresi linier, yang satu untuk mobil, yang satu lagi untuk motor gitu. Nah, di sini kita lihat dulu yang mobil ya. Nah, di sini input X range, pilih yang luas kelihatan, sudah semua, oke. Nah, ini seperti ini ya, jadi ya sementara dulu saja. Nah, ini nanti sepakati luas lahan kegiatan itu dalam hektar saja ya, tidak perlu dalam meter kuadrat, tidak perlu dalam meter persegi. Jadi yang meter persegi silahkan diubah jadi hektar ya, dibagi 10.000 berarti ya. Nah, jadilah persamaan ini. Jadi tarikan itu ya, tarikan untuk mobil itu sama dengan 35,64 ditambah 93 ya. Luas lahan itu misalkan areanya gitu. Nah, itu adalah persamaan untuk tarikan mobil ya, dari hasil data tarikan. Ya, jadi sekian dulu untuk yang pengolahan regresi linier untuk data bangkitan.